Ya, untuk selanjutnya setelah kita selesai dalam pemodelan hingga ke support, hingga kita coba running tadi di video yang sebelumnya, itu tidak ada error. Kemudian kita akan masuk kepada tahap pembebanan, di mana pembebanan ini terdiri dari beban mati, beban hidup, LL, ada juga beban RL atau beban hidup di atap, beban angin, dan beban gempa. Untuk perhitungannya kita akan sesuaikan dengan yang telah saya buat sebagai berikutnya. Untuk gambarannya adalah seperti ini. Untuk beban strukturnya, untuk beban matinya kita desain menggunakan self weight min 1,07. Kalau yang tadi kan kita coba adalah min 1 ya, sebelumnya yang di video sebelumnya kan menggunakan min 1, dimana min 1 itu adalah berat dari struktur bangunan itu sendiri. Kalau di sini kita akan mencoba menggunakan 1,07 karena kita asumsikan nanti ada beban tambahan yang lain, seperti waktu pelaksanaan nanti mungkin ada beberapa objek-objek atau benda-benda yang memiliki berat untuk sebagai metode pelaksanaan yang menumpang pada struktur ini. Jadi kita menggunakan min 1,07 atau kita lebihkan sebesar 7% untuk masing-masing strukturnya. Kita masukkan ke dalam Statpro sebagai berikut. Langkah pertama, kita masuk ke menu loading, kemudian kita buka. Untuk deadload-nya kita sudah tentukan ya sebelumnya min 1. Saat ini langsung kita ganti menjadi 1,07. Kita change, dia langsung otomatis berubah ya. Untuk beban mati sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan beban mati tambahan. Beban mati tambahannya untuk struktur ini dapat kita lihat ya. Untuk beban mati tambahannya pada plat lantai 2 hingga lantai 6 itu ada berat spesi dan keramik serta MEP. MEP nya dibuat ini ya, standar 25. Sebenarnya ada tambahan satu lagi adalah penggantung plafon ya. Kalau menggunakan plafon kita tambahkan seperti ini. Kita buat plafon plus penggantung. Besarnya untuk plafon dan penggantung itu ya adalah 18, dimana plafon itu memiliki berat kurang lebih, kalau tergantung speknya ya, kita menggunakan ada yang 7 kg per meter persegi dan penggantungnya sebesar 11, sehingga totalnya untuk plafon plus penggantung menjadi 18 kg meter persegi. Selanjutnya kita sum, jumlahnya adalah 130 kg per meter persegi. Kita buat dia sebagai beban amplop seperti ini. Kita masuk ke Statpro-nya. Untuk pemodelan beban amplop kita masuk dulu ke deadload ya, tadi kan karena beban tambahan kita masukkan sekalian. Kita add, kita masuk ke floor load karena dia definisikan sebagai beban lantai yang berada di lantai dan kemudian disalurkan ke balok menjadi beban amplop. Untuk besarnya tadi adalah 130 kg per meter persegi. Kalau ini satuannya kilogram, sini masih kilonewton, sehingga kita rubah satuannya dulu biar menjadi kilogram. Masuk ke menu geometri,
pilih structure, terus input unit, kita rubah menjadi kilogram per meter, kita apply. Setelah itu kita masuk lagi ke menu dashboard-nya, kita add, kita masuk floor load, sudah berubah menjadi kilogram per meter persegi. Kita masukkan min 130, directionnya global Y, mengikuti sumbu global ini ya, sumbu global ke sumbu Y, minus ya ke arah bawah sebesar 130. Untuk range-nya, beban amplopnya bekerjanya di mana? Kita desain, di range-nya minimumnya adalah dari titik. Di sini kita rubah dulu kursornya menjadi kursor titik. Kerjanya mulai dari titik ini ya. Dia X-nya 0, Y-nya mulai dari 4, kita tulis 4. Dan maksimumnya untuk lantai 2 hingga lantai 6, 2, 3, 4, 5, 6 hingga lantai 6. Untuk lantai atap kita nggak desain keramik ya. Jadi dia Y-nya sampai 20, maksimumnya ada di 20. Sedangkan untuk X-nya mulainya dari titik 0, ya ini tadi 0, X-nya itu berarti ke arah kanan ya. Hingga yang paling ujung X-nya adalah 62. Jadi X minimumnya adalah 0 dari titik 0 ini hingga bentang terpanjangnya adalah 62. Dan untuk Z-nya sama sumbu Z ya. Yang ini berarti dari titik sini ke sini depan. Yang ini dari titik 0, Z-nya 0 hingga yang paling depan adalah 17,9. Kemudian kita add, kita close jika kita lihat banyak sudah terdefinisi ya. Jadi kita definisikan desain platnya itu sama semua, maksudnya ada keramiknya, ada plafonnya, semuanya itu untuk di lantai 2 hingga lantai 6 adalah sama. Dan untuk yang ada di atap, khusus yang ada di atap, kita hitung itu yang di atap hanya ada ini plafon dan MEP. Kalau kita jumlah besarnya 43 kg per meter persegi. Kita masuk, kita buat yang sama, masuk ke DL, kita add, kita masih ke floor load, kita tulis ini 43 kg per meter persegi. Untuk Y-range-nya mulainya kan ya ini kan karena hanya di atap ya, berarti hanya di titik ini, di plat ini. Kita klik 2 kali, Y-nya mulai dari 24 hingga maksimumnya juga 24. Jadi di koordinat yang sama. Untuk X-nya mulai dari 0 hingga yang terpanjang tadi 62, Z-nya juga minimumnya dari 0 hingga yang paling lebar tadi 17,9. Untuk direction-nya masih sama ya, global Y. Itu kita add, kita close. Untuk yang ini kita pilih adalah yang warna biru ya. Kalau kita lihat dari samping, dia yang aktif ini ya, warna biru ini ya. Kurang besar, kalau kurang besar kita besarkan. Caranya masuk ke label, kita pilih scale. Kita lihat mana yang membuat dia besar ya. Kita perkecil menjadi 300, kemudian kita apply. Masih kurang besar. Oh ini sorry, ini harusnya per milimeter persegi. Kita besarkan jadi 1. Saya agak lupa yang mana ya. Ini load scale ya. Kecil. Saya lupa yang mana ya. Oh ya, ternyata betul. Ini adalah yang distorsi yang pertama tadi ya. Kita buat 150. Ya dia sudah lumayan besar ya. Oke. Ini dari tampak depannya, dari tampak sampingnya seperti ini.
Jadi ada yang beban segitiga dan trapesium. Mungkin teman-teman sudah tahu ya maksudnya beban segitiga sama trapesium ya. Itu adalah distribusinya. Kemudian setelah beban mati tambahan pada berat lantai atap 2/6, kemudian adalah beban pasangan bata pada balok induk. Jadi nanti masing-masing balok induk itu kita desain dapat menahan beban tambahan berupa beban dinding sebesar berapa. Untuk berat pasangan batanya kan 250 kg per meter, dan tinggi antar lantai 2 sampai 3 adalah 4 meter, tipikal ya, 23, 34, 45, 46 sampai ke atap. Tinggi balok lantai 3 balok induknya masih sama, ukurannya 0,6 kan. Itu plafon di bawah balok induk itu jaraknya 0,095, sehingga kita lihat dulu jaraknya kan kita kurangi nih, 4 meternya ini kita kurangin dengan tinggi balok dan plafon di bawah balok induk, dan kita kalikan sama berat pasangan bata dan raster, sehingga didapat beban yang membebani balok induk sebesar 826,25 kg per meter. Jadi untuk balok induknya kita buat lagi khusus ya, balok induk. Kalau kita select balok induknya, kita pindah ke kursor beam, kita Ctrl G, kita masuk balok induk. Balok induknya kan ada B1, B2, B3, B4, B5 ya, B5 balok anak ya, dan ini tidak termasuk atap, sehingga kita select dulu all beam, kecuali yang ada di atap ya, biar nanti dia tidak terinput. Kita selected object, review lagi. Untuk balok anaknya kita hilangkan juga dengan cara kita Ctrl G, kita pilih balok anak, kita highlight, kita close, kemudian kita select inverse ya, masuk ke menu select, kemudian kita pilih beam, kita pilih inverse. Jadi semua beam akan terselect kecuali yang balok anak yang kita select pertama tadi. Kemudian kita view, kita select object lagi. Ya, ini hanya balok induk dan kolom saja yang tampak ya. Saat ini kita memasukkan beban tambahan berupa dinding kepada balok induk. Kita pilih add, kita masuk ke member load, beban merata ya, sebesar minus 826,25 ke arah sumbu Y. Kemudian kita add, setelah itu kita select, kita insertkan ke seluruh balok induk ini. Bisa kita selectnya seperti ini, kita pilih ke menu select, kita masuk ke beam, kita pilih parallel to X dan parallel to Z ya. Jadi seluruh baloknya ini terselect. Kemudian kita masukkan ke unit Y ini, bebannya tadi kita assign to selected beam, kita assign, kita yes, dan sudah terbentuk beban meratanya. Ini untuk beban floornya kita hilangkan dulu ya diagramnya ya, biar tidak mengganggu. Kita dua ini kita uncentang, kita oke, sehingga tinggal tampilan beban tambahan pada balok induk untuk beban dinding. Kita mau display lagi. Ini scale-nya terlalu besar, kita rubah, masuk ke label, menu scale, kita masuk ke 500, house 20, tekan sama ya, kita masih sama di distortion force ini ya, kita oke. Jadi
Jadi ini adalah yang biru ini aktif, ini adalah direncanakan balok induknya dapat menahan dinding. Jadi setiap balok induk ini jika dikasih dinding, baloknya dapat menahan beban tersebut. Selanjutnya kita mendesain yang balok anak, sama kita hitung ya balok mati tambahannya, beban mati tambahannya. Perhitungannya sama dengan tadi, tinggi lantai 4, cuma yang membedakan adalah tinggi balok lantai 3. Nah, tadi kan sebelumnya kita rencanakan tingginya itu 45 ya. Dan di sini saya tadi ngitungnya tuh tingginya si balok anak itu saya rencanakan 40. Jadi nanti kita sesuaikan ya, kita buat 40 aja. Sehingga ketemu beratnya balok anak, beban dinding yang bekerja pada balok anak sebesarnya itu 876,25 seperti ini. 876,25 kita masukkan ke beban dead load, kita add, kita masuk ke member load, kita tulis ya minus 876,25. directionnya arah GY ya, globalnya ya, biar arahnya searah gravitasi ke arah bawah. Kemudian kita di sini kita assign kecuali yang atap ya, berarti kita bilangkan lagi atapnya dengan cara kita select semuanya, semua balok yang ada di lantai 2 hingga lantai 6 kita select object. Habis itu kita pilih Ctrl G, kita pilih Ctrl G untuk pilih balok anak. Tadi ada di B5, kita highlight ya, semuanya ini balok anak ya. Kita masuk unit GY, kita assign to selected beam, kita assign. Jadi dimana ini balok anak jika ditumpangi oleh dinding, dia juga sudah tercover ya, kita sudah menghitung. Jadi kita rencanakan balok anak ini bisa menahan berat dinding. Jadi sewaktu-waktu nanti digunakan ditambahin dinding yang letaknya ada di balok, entah balok anak atau balok induk, struktur itu masih kuat karena sudah kita rencanakan. Dan yang belum kita rencanakan adalah gimana nanti jika dindingnya diletakkan di antara lantai, bukan di balok, tapi di atas lantai, sehingga kita rencanakan juga untuk plat lantainya dapat menahan beban dinding. Dengan perhitungan yang telah dilakukan adalah seperti ini. Jadi ya, berat pasangan bata pas plaster itu 250 kg per meter persegi, sedangkan tebal pasangan bata kita gunakan adalah 0,15. Perhitungannya adalah seperti ini. Untuk perhitungan distribusi merata per meter persegi pasangan bata pada tiap lantai dapat dilihat tabel ini. Jadi tinggi antar lantainya 4 meter. Jika dipasang di lantai, kita hitung jaraknya seumpama benar 4 meter ya, kita kalikan. Jadi per titik di antara plat itu pasti akan kena beban sebesar 250 dikali tinggi dinding dikali tebal bata. Jadi dia akan per titiknya akan menahan sebesar 150. Dan kita distribusikan untuk per lantainya seperti ini. Sama nanti ada dinding di setengah ini ya. Dan ini ada balok di sini, balok di pinggir, balok di pinggir, balok di pinggir, balok di pinggir, dan di tengah tidak ada balok. Jika diberati dinding akan kita desain sebesar 150 kg per meter persegi. Jadi masing platnya nanti akan bekerja sama menahan beban dinding yang kita rencanakan. Kita masukkan lagi untuk ke plat lantainya. Jadi kita pakainya area ya, jadi pakai ini plate load, pressure on full plate. Jadi untuk platnya dapat menahan berat sebesar 150 kg per meter persegi. Kita arahnya sumbunya global Y, kemudian kita add, kita assign to all
lihat ya, send to view ini sudah tidak ada tabnya. Oh, ini tadi untuk plat ya. Jadi kita whole display dulu, kita tampilkan semua, kita tampakkan samping, kita ganti kursor ke kursor plat, kita pilih plat lantai kecuali lantai atap, kita pilih assign to selected beam. Untuk beban mati sama beban mati tambahannya telah kita definisikan. Selanjutnya adalah masuk ke beban hidup. Ya ini ya gambarnya ya, sudah sesuai dengan yang kita rencanakan tadi ya. Untuk yang biru ini adalah berat dinding pada balok induk, sedangkan biru yang di bawah adalah berat dinding yang berada di atas balok anak. Dan untuk yang ini adalah pembebanan beban mati tambahan dinding pada plat lantai, seperti yang terakhir ini tadi ya. Yang ini dia kecil sekali, tidak kelihatan ya, dia lebih kecil, tidak apa-apa. Kemudian untuk beban hidup standarnya ya, kita ada dari SNI. Untuk bangunan gedung sekolah yaitu bebannya adalah 200 kg per meter persegi untuk beban hidupnya. Jadi kita masukkan ke Statpro ya, beban datanya sudah selesai. Kemudian kita masukkan lagi definisi loadnya, pakai masuk ke primary load gauge, kita pilih loading type nya menjadi live, beban hidup kita tulis LL, kemudian kita add di LL ini, kita add langsung untuk bebannya ya. Jadi kita desainnya nanti adalah kolom dan balok dua plat. Untuk bebannya tadi kita definisikan sebagai floor load ya, biar langsung dia membebani si baloknya sebesar min 250 kg per meter persegi. Kalau di SNI sebenarnya beban untuk gedung sekolah itu adalah 1,96 PSF. Jadi kalau cuma di 1,96 itu kilonewton. Kalau dirubah ke kilogram dia menjadi kurang lebih 200-an ya. Jadi kita desainnya adalah lebih naik dikit, 250 ke arah sumbu Y. Untuk range-nya sama seperti kita desain tadi ya, beban keramik tadi ya, minimumnya 0, minimumnya tadi berada di 4, maksimumnya berada di 16. Jadi ini titiknya tinggi 4, di sini adalah tinggi 16. 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20, oh ya 20 ya, 20, dan ini adalah 24 ya, nanti di atas ini ya. X-ringnya mulai dari 0 hingga yang terpanjang tadi bentangnya adalah 62. Jadi sampai ke sini, dari titik ini ke sini 62. Untuk Z-nya 0 hingga 17,9. Kemudian kita add. Ini karena kita gunakan ya tadi ya, kita keluarkan lagi display floor loadingnya, kita oke ya, dia bakal muncul nih seperti ini. Untuk beban live loadnya sudah kita definisikan. Kemudian kita akan memasukkan beban RL, air hujan ya, atau beban hidup atap. Kita cari yang terbesar yang mana. Kalau dari perhitungan ternyata untuk beban hidup atap, untuk atap datar, berhubung dan lengkung, bebannya itu adalah 100 kg per meter persegi. Sedangkan beban air hujan itu kita rencanakan dengan rumus yang ada dari SNI sebagai berikut. Itu ketemunya R-nya hanya 98. Jadi diambil yang terbesar ya, antara beban hidup atap orang ini atau air hujan. Sehingga kita ambil yang 100 kg per meter persegi ya. Kita masukkan ke Statpro, masuk ke primary load gauge,
kita loading type-nya berubah menjadi roof life, kita RL, kita add, dan kita insertkan beban yang sama tadi, masuk ke floor, kita tulis min 100 kg untuk range-nya mulai dari 4 hingga 20, X-ring-nya 0 hingga 62, dan Z-ring-nya 17,9. Kemudian kita add dan close. Ini sudah muncul ya, seperti ini. Oh sorry, ini harusnya tadi kita buatnya atap. Kalau buat atap, ininya mulai dari 24 ini, jadi langsung dia posisinya di atas, tidak ada yang di bawah ya. Kita change, kita close. Jadi dia posisinya di atas seperti ini. Setelah RL kita definisikan, kemudian kita akan mendefinisikan beban anginnya. Jadi kita sudah DL, LL, dan LR atau LR ya, RL atau LR ya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan beban angin dan beban gempa. Langsung saja kita masuk ke Stagro-nya. Kita buatkan dulu untuk loadingnya ya. Kita masuk ke menu loading, kita masuk primary load case, kita pilih win, kita tulis WX plus, kita add, nanti ada WX min, kita buat lagi WZ plus dan WZ min. Oke, kita press ya. Sudah ada ininya. Kita bisa buat besar semua juga boleh. Kita rubah lagi ya. Kita change. Kita klik 2 kali untuk merubah tulisannya ini. Kita change. Kita rubah jadi besar tulisannya. Untuk beban angin kita sudah membuatkan type-nya. Kemudian kita masuk ke definition khusus untuk angin ya. Kita masuk ke wind definition, kita add, kita pilih kalau beban angin itu di SNI. Kalau di SNI itu ada pendefinisian ya. Ya, untuk beban angin di peraturan nanti itu, kalau kita lihat di Stagro-nya nanti bakal ada keterangan windward, ada leeward, dan ada sideward. Dimana kita harus memahami apa yang dimaksud dengan windward, leeward, dan sideward. Untuk windward ini adalah dimana arah angin itu datang. Semua diagramnya seperti ini ya. Jika angin datang dari arah ini, kursor saya ini ke kanan, arah B ini, maka dia dikatakan sebagai windward. Dan untuk leewardnya adalah angin keluar yang searah dengan angin datang. Jadi semua angin datangnya di sini ke dinding yang ini, maka angin yang keluar di dinding ini namanya adalah leeward. Dan untuk sidewall adalah angin yang keluar di sisi sebelah kanan kirinya angin datang. Angin datangnya dari sebelah ini menuju arah B. Kemudian sidewall-nya adalah yang ini ya, satunya ke atas, satunya ke bawah, kanan kirinya yang ke arah L bangunan. Jadi jika bangunan kita seperti ini,
panjang ya. B-nya yang ini tadi sebesar 17,9 dan yang di bawah sebesar 62 meter. Kalau windwardnya adalah searah B ini, jadi windwardnya masuk ke sini, kita buatin panah. Jadi nanti ada windward, ini windward, yang ini adalah leeward, yang ini adalah sidewall, balik ya. Coba ini dapatkan yang baru. Jadi yang ini adalah leeward, ini adalah windward, yang ini adalah leeward, ini adalah leeward, yang ini adalah sidewall, yang ini juga sidewall. Jika arah anginnya dari sini, kalau arah anginnya dari atas, kebalikannya seperti ini. Ini adalah seumpama ini windward, berarti yang ada di bawah sini adalah leeward. Ini kita balik. Yang ini jadi sidewall, ini juga jadi sidewall. Jadi ada dua arah ya, tergantung dari mana angin datang. Kalau ke arah sumbu pendek, jadi dia jadi B nya. Kalau dari sumbu yang panjang, arah datangnya menjadi B. Jadi yang ini, gambar ini, peraturan ini adalah arah angin datang ya. Dimana arah angin datang, di situ bentang bangunannya menjadi B, jadi lebar bangunannya. Dimana angin pergi, dia menjadi jadi bentang L. Jadi kalaupun dia ada di bentang 62, dia bukan L ya, dia menjadi B. Jadi bentang B nya di sini dan L nya 17,9. Kalau arah anginnya ke arah yang bentang panjang. Jadi ada tiga ini ya, kita harus inputkan windward, leeward, sama sidewall. Kita masuk saja langsung ke strukturnya. Kita masukkan yang pertama adalah windward arah sumbu X. Kita add, habis itu kita masukkan lagi leeward arah sumbu X, dan ada sidewall arah X. Sudah ada tiga tipe. Kita buat tipe yang keempat lagi, windward arahnya dari angin datang dari sumbu Z, ada leeward dari sumbu Z juga, dan sidewall akibat Z. Maksudnya gitu ya, ini Z nya ini akibat arah angin datang. Jadi yang X akibat arah angin datang dari sumbu X. Coba kita viewkan dari atas. Nah, ini ya, ini yang ke arah kanan berarti dia arah sumbu X, yang atas bawah ini adalah sumbu Z. Jadi kalau windward X berarti dia arahnya dari sini ke kanan sini ya. Ini windward, di sini leeward akibat X, sini sidewall X. Maksudnya sidewall X itu adalah sidewall akibat arah angin yang datang dari sumbu X tadi. Kita masuk ke windward, kita add, kita definisikan ya, kemudian kita calculate
ya. Kita ini pakai, nah bangunan kita masuk kategori berapa gitu kan ya, kalau saya lihat bangunan ini saya desain sebelumnya itu masuk kategori 4. Nanti kita cek ya apakah benar masuk kategori 4. Untuk kecepatan anginnya kita rubah menjadi meter per detik ya, itu adalah besarannya adalah 40 meter per detik. Dan exposure-nya kebetulan bangunannya termasuk exposure B, dimana exposure B itu tergantung wilayahnya ya, apakah wilayahnya itu banyak bangunan tinggi atau banyak pepohonan seperti itu. Setelah dipilih ini exposure kategorinya, building structure tab-nya kita tetap pilih ya building structure, kemudian kita kita apply. Setelah kita apply, kita masuk ke main building data, dan yang ini building height-nya kita rubah satuannya menjadi meter terlebih dahulu ya. Untuk tinggi lantainya tadi dari lantai dasar ke atap tadi adalah 4 x 6 24. Untuk building length along-nya L-nya ya, ini ya L-nya ya. Jadi karena anginnya arah dari X, L-nya berarti kan yang sebelah ini, yang sebelah panjang. Kita tulis 62 dan B-nya kebetulan di sini juga 17,9 ya. Arah datang dari X menjadi B 17,9. Ini kita abaikan, kita defaultkan. Kemudian untuk enclosure classification-nya kita ganti menjadi enclosed building, karena bangunannya adalah merupakan bangunan tertutup, lebih banyak tertutupnya daripada bukaannya ya. Kalau ada bangunannya itu sebagian terbuka seperti banyak balkonnya nanti yang tidak ada pintu, tidak ada tidak ada penghalang dinding, nanti ada partially enclosed ya. Kalau kita kebetulan bangunannya adalah enclosed building, kemudian kita apply. Selanjutnya masuk ke building design pressure, kita pilih windward karena tadi yang pertama adalah windward. Kemudian kita apply, kemudian kita kita add, kita kasih faktor exposure-nya adalah 1, kemudian kita add, kita close. Ini kita ganti kursornya ke kursor titik, kemudian kita Ctrl A, kita pilih semua. Kemudian kita pilih exposure-nya ini, kita pilih exposure-nya dulu, kita Ctrl A, semuanya sudah ya ke sel-nya. Kemudian kita assign to selected node, kita assign. Sudah. Untuk leeward juga sama caranya, kita add, kita calculate. Ini kategorinya 4, jadi meter per detik. Ini 40, exposure-nya sama ya. Kemudian kita apply. Main building data kita rubah, tingginya 24, ini masih sama seperti yang tadi, 62, 17,9, dirubah enclosed building, kita apply, masuk ke building design, kita masuk ke leeward ya, karena yang kedua ya leeward, kita apply, kita kemudian kita add, kita pilih 1, dan kita add lagi. Kita masukkan di sini, kita Ctrl A dan kita assign selected node, kemudian yang set vertex sama. Kategori 4 tingginya 24, ini tadi 62, 17,9, speaking apply. Ini merupakan side wall ya, tadi kan ada 3 ya, 3 definisi ya. Kita apply, kemudian kita kita add, dan faktornya kita isi 1, kita close, dan kita pilih exposure. Kita bisa juga kita langsung assign to view ya. Tadi sudah termasuk atap belum ya? Oh sudah termasuk atap ya. Tinggi 24 ya, udah semuanya. Kita juga bisa assign to view ya. Itu juga untuk yang ini ya,
arah Z. Ini ada perbedaannya. Perbedaannya nanti terletaknya ada di mana, kita lihat ya. Kategori 4 satuannya kita rubah meter per detik. Kecepatan angin untuk yang strong itu 40, untuk yang basic itu ada kurang lebih ya berapa, 30 berapa gitu ya. Itu sudah ada peraturannya dari HB. Kita apply. Dan perbedaannya untuk yang arah Z sama X itu perbedaannya ada di sini ya. Sorry, tetap meter untuk bangunannya tinggi 24. Untuk L nya akan berubah karena dia arahnya dari sumbu Z, jadi yang arah sumbu Z ini menjadi B dan yang sumbu X ini menjadi L, sehingga L nya ini menjadi 17,9 dan B nya menjadi 62, berkebalikan sama yang windward, leeward, sama sidewall arah X. Dan ini enclosure classification-nya berubah menjadi enclosed building. Kemudian kita apply. Ini kita tetap windward ya, karena di windward. Apply, OK, add 1, kemudian kita add. Ini kita send to view. Begitu juga untuk yang leeward ya, leeward AZ. Kategori 40, kemudian kita apply, kita rubah parameter 24, ininya berubah ya menjadi 62, jadi menjadi 17,9, ini 62, ikut speeding. Kita apply dan kita ganti leeward, kita apply, kita OK, kita add, kita kasih angka 1, kita add, close. Terus kita assign to view. Yang sidewall arah Z yang sama, kita calculate, kategorinya 4, ini 40, kemudian kita apply main building data, ini 24, 17,9, ini 62, ini close building, kita apply, kita menjadi sidewall, apply, kita OK, kita add, kita kasih faktornya 1, kita add, kita close, kita assign to view. Ya, untuk pemodelan definisinya sudah selesai, definisi anginnya. Kemudian kita masukkan saja untuk Wx positif, jadi anginnya dari arah X sumbu positif ke arah sumbu positif ya, ke arah sumbu positif. Kita add, masuk ke window, tipenya ini ya, ada 1 sampai 6, yang 1, 2, 3 ini adalah arah X, windward X, leeward X, sidewall X, sedangkan yang 4, 5, 6 itu windward Z, leeward Z, sama sidewall Z. Pertama kita pilih selected-nya 1 untuk windward X, jadi anginnya searah sumbu X, kita pilih X, windward face-nya di arah sumbu X positif, ke arah sumbu positif, faktornya kita tulis 1, kemudian kita add, kemudian setelah ada windward, kemudian kita masukkan leeward. Leeward adalah yang kedua, leewardnya adalah ini ya, kita kan tadi windward adalah yang masuk, angin keluarnya ini leeward, jangan lihat sumbunya ya, min X ini maksudnya dia keluar, leeward, faktornya masih 1 karena dia searah dengan, jadi kan masuknya di sini, jadi dia itu masuknya anginnya kan di sini, ini masuk, keluarnya kan juga di sini ya. Ini leeward arah X, jadi ini windward X, leeward X. Untuk sidewall-nya 1, Z positif, Z negatif, sama Z positif.
Ini 2 ya. Jadi kita coba. Untuk liwetnya 1, kita add. Dan untuk side wall-nya yang ketiga ya, side wall. Nah, side wall-nya kan arahnya Z, karena kan dia sumbunya ke sana sama ke sana, itu kan sumbu Z nih. Jadi kita masuknya Z ya, side wall Z. Kita kasih faktornya 1 dan min 1. Kenapa kok ada 1 dan min 1? Karena side wall-nya itu arahnya satunya ke kanan, ke arah sumbu positif, satunya ke arah sumbu negatif. Masuknya dari ini ya, dari titik 0 ini ke arah sumbu X positif, leeward. Untuk keluarnya leeward, keluarnya leeward X. Terus side wall-nya side wall Z ini ya. Oke, jika sudah, ini kita close. Ini pasti sudah keluar untuk beban anginnya. Tapi ini kita belum munculkan ya untuk labelnya. Untuk yang arah positif sudah, ya ini sudah kelihatan nih. Kalau kita coba tampak dari atas ya. Ini apa? Terlalu besar skalanya, kita kecilkan. Kecil. Seperti ini. Untuk angin masuk ya, ini windward X, angin masuk. Angin keluarnya adalah leeward, ini ya, leewardnya. Terus habis itu ini Z wall Z, ini yang ke bawah ini arah sumbu positif, Z nya kan ini Z nya plus 1. Untuk Z nya yang min 1 arahnya ke atas ya. Ini untuk yang WX positif. Untuk yang WX negatif kebalikannya. Jadi sama seperti ini, cuma dibalik aja. Windwardnya X nya jadi min 1, leewardnya jadi X min nya jadi min 1, jadi arahnya kebalik semua. Kita masukkan ya, WX min. Kita add, masuk ke windward. Ini tetap pilih ya, 1, 2, 3. Inverse nya masih X, tapi kita ganti min 1. Kita add. Untuk leewardnya min 1 juga. Untuk side wall-nya min 1 sama, oh sorry, ada yang salah. Kita ulang lagi ya, ini harusnya kita hapus seperti ini. Kita tipenya yang belum kita rubah. Ini tipenya harus kita ganti tipe 2 karena leewardnya min 1 di arahnya, nah ini masuknya, arah keluarnya di sana. Setelah kita masukkan lagi yang tipe ketiga, untuk side wall-nya arah sumbu Z itu 1 dan min 1. Dan kita close. Dia sudah keluar juga. Ya ini ya, sama ya, seperti yang tadi, seperti yang di atas, sama, cuma beda arah ya. Ini arahnya ke sana, yang ini arahnya ke kanan. Kemudian untuk yang Z arah angin dari sumbu Z, kita masukkan windwardnya, masuk ini, kita ganti ke yang keempat. Tipe yang keempat kita ganti Z ya, karena anginnya datang dari sumbu Z positif. Kita faktornya isi 1, kemudian kita add. Untuk leewardnya sumbu Z nya yang kelima, kita isi 1 juga ke arahnya positif. Untuk side wall-nya berubah menjadi ke sumbu X ya. Side wall-nya kanan kirinya, X nya mulai dari yang positif 1 sama yang negatif 1. Kemudian kita close. Kita lihat ini dari Z positif ya, maksudnya ke arah sumbu positif ini ya, ini ya.
tipe 45. Oh, ini harusnya tipe 6 ya. Saya belum ganti tipe 6. Tadi tipe 6. Ini juga ada tipe 6. Kita change. Right. Ada yang salah definisinya yang arah Z tadi ya. Coba dulu ya. Yang tipe 5 ini. Yang 5 kita coba tipe 5 nya apakah salah. Kita betulkan dulu ya. Kita benerin lagi yang limit Z nya. Kita dulu apply embedding data ini 17,9 dan ini 62 menjadi terus building. Kita apply ini menggunakan new. Kita apply oke. Kita add faktornya 1. Kita add ini kita send view. Masuk ke yang sudah ya, tambah atas. Oh iya ini harusnya liwet ya, kita rubah ke Z liwet ini. Kita change soalnya tadi belum ya. Nah, ini sudah betul posisinya. Ini windward arah Z, leeward arah Z, dan kita masukkan yang Z negatif, arahnya maksudnya dari positif ke arah negatif. Kita ganti 4, dia windwardnya Z min 1. Kita add, kemudian leewardnya 5, leewardnya juga Z min 1. Ini terakhir adalah yang ke-6, sidewall-nya X nya min 1 dan 1. Kita lihat ini sudah sesuai ya. Jadi Z nya ini dari angin arah ke arah negatif untuk windward, leeward, sidewall. Ini untuk beban anginnya. Setelah beban angin didefinisikan, kemudian kita buat beban gempa. Beban gempa kita masuk lagi ke loading. Kita masih primary load. Kita masukkan atau seismic ya. Kita masukkan EGX plus. Kita buat lagi EGX min. Kita buat lagi EGZ plus. Kita buat EGZ min. Jadi ini beban gempa ya, arah X plus, X min, XZ sama Z min, sama seperti WX tadi, cuma arahnya berbeda. Nah, untuk ini kita juga perlu mendefinisikan beban gempanya. Masuk ke seismic definition, kita add, dan kemudian di sini
kita pilih parameternya ya, kita menggunakan IBC 2015 atau ASCE 710 karena SNI kita juga mengacu pada ASCE 710 ini ya. Kita pilih, ini kita kosongkan, koordinatnya kita kosongkan, juga kita kosongkan. Untuk SS dan S1 kita bisa mencari di data Puskim ya. Saya sudah mencari untuk lokasi saya itu yang ada di koordinat ini ya, di Surabaya. Itu nilai SS-nya sama S1-nya adalah SS-nya 0,6785, 0,6785. Kita tulis di sini 0,6785. Sedangkan untuk S1-nya 03037. S1-nya adalah 0,3037. Dan untuk TL-nya ini kita defaultkan bisa, atau kita ikutkan sesuai pencarian kita yang ada di mana Puskim tadi 20 second. Untuk nilai I ini kita juga bisa dapatkan ya dari SNI ya. Itu nilai I ini itu tergantung dari kategori risiko bangunan kita. Itu sudah ada di SNI ya. Kita lihat untuk bangunan kita adalah bangunan sekolah ya, gedung sekolahan ya, dan fasilitas pendidikan, yaitu masuk kategori 4, di mana faktor keutamaannya kategori 4 itu nilai I ini adalah 1,5. Kita masukkan di sini I-nya 1,5. Sedangkan untuk nilai RX sama RZ ini adalah merupakan respon modification factor, itu nilainya. Untuk nilai R ini, respon modification faktornya kita dapat juga dari SNI, tergantung dari sistem rangka kita ya, sistem bangunan kita ya. Ini ya sistemnya, sistem rangka bangunannya kita yang kita desain nanti itu merupakan sistem rangka beton pemikul momen khusus yang ini ya. Dia memiliki R-nya 8. Lihat ini adalah R ya. Ini adalah nilai R-nya, responnya, modification coefficient ya. Nilainya adalah 8. Kita masukkan di sini 8, di bawah juga 8. Untuk si kelas situsnya, kalau saya cari kelas situsnya itu yang di Surabaya ya, itu belum ada, dan kalau saya lihat di penelitian rata-rata menggunakan yang D atau E ini. Jadi saya akan gunakan aja yang salah satu ya, yang D. Untuk FA dan FV ini juga sudah bisa dihitung ya. Cara menghitungnya itu ada di sini ya, di perhitungan saya ini ya, ini penentuan SS dan S1 nih kita sudah dapat nilai SS dan S1. Jadi kita hitung nilai FA-nya berapa. FA itu tergantung dari SS-nya dan FV tergantung dari S1-nya. FA, SS kita itu berada di 0,679, berarti di antara 0,5 dan 0,75 ya. Itu ada di sini. Antara ini ya. Tapi kan kita situsnya tadi SD, jadi antara 1,4 dan 1,2. Sedangkan untuk S1 tadi di antara 0,3 dan 0,4, jadi di antara 2 dan 1,9 ya, di antara ini ya. Kemudian kita interpolasi, ketemulah nilai ini. FA nya sebesar 1,2568, 1,2568, dan untuk FV nya dia ketemunya adalah 1,996. Ya, kemudian kita ini yang lainnya diabaikan saja, langsung kita add ya, sudah muncul. Kemudian untuk yang save with-nya kita isi 1 ya, kita add save with 1, kemudian kita close. Kan? Atau ini kalau beban dinding kita masukkan, jadi kita juga bisa memasukkannya di sini ya, kita masukkan ke sini ya. Untuk beban dindingnya itu masuk ke member weight ini ya. Member weight-nya kita samakan seperti ini, pakai uni, kita buat dia minus 876,2.
dari 826,25 kita add untuk yang value induk, dan yang value anak 876,25 kita add. Kita klik aja yang ini, kita pilih ini ya, titik-titiknya kita copy, kita Ctrl A, kita copy, kita masuk lagi ke sini, kita assign to list, kita assign. Kemudian yang ini juga 876 kita copy ya, Ctrl A, copy, masuk lagi ke sini, kita pastekan, kita assign. Member weightnya udah, untuk save weightnya ini sudah ya, otomatis langsung ke assign ke view-nya ya. Dengan demikian seismic definition-nya sudah terdefinisi. Selanjutnya kita melanjutkan kembali menginput bebannya di load case-nya ya. Untuk beban gempa arah X, beban gempa arah X, kita masuk ke seismic load, direction-nya arah X, jadi kita kasih faktor 1, kita add, kemudian kita close. Untuk AX min juga kita langsung add, kita masuk ke seismik, kita arahnya tetap X, cuma faktornya dirubah menjadi negatif 1, kita add. Terus untuk yang arah Z sama, kita seismic load-nya kita ganti arah Z, Z-nya positif ya, Z positif, kita add. Dan untuk yang Z negatif juga sama, langsung saja kita masuk ke seismic load, Z direction, faktornya diganti min 1, kemudian kita add. Ini sudah semua untuk bebannya ya. Kemudian kita akan coba merunning, tapi sebelum di running ini kita pindah dulu ya ke nomor 1 ya, 8, 9, 10, 11 ini kita urutkan ke nomor sebelum dead load ya. Caranya kita masuk ke utilities, comment file, kita save dulu. Kita masuk ke sini, kita cari mulai ini ya, bisa defender kita kedua kali ini sudah. Kita cari yang beban gempa, kita pindah ke urutan nomor 1 ini ya. Ini kita cut, kita Ctrl V, kita naik ke deadlock-nya ya. Ya, deadlock. Jadi kita masukkan ke sini. Enter. Masih ada lagi di atas. Ini nggak apa-apa, kita enter di sini. Kita kasih bintang-bintang dulu ya. Loading. Kemudian kita paste tadi. Ini setelah itu kita enter, kita lakukan perform analysis, dan kita enter, kita change, kita copy ke bawahnya juga. Untuk yang lot 9 kita enter, untuk yang lot 10 kita enter, kita paste, ini juga enter, kita paste. Sudah. Dan kita ke bawah lagi. Nah ya, setelah ini kita end loading, dan kita akan masuk ke loading combination.
Ini kita kosongkan dulu dan ya, sudah. Ini kita save dulu, kita lihat apakah ada yang error. Itu kita close. Sebenarnya sudah tidak ada yang error ya. Kita masuk ke loading, kita view, ya dia sudah berada di atas ya. Kemudian langsung kita coba analisis. Kita rubah perform analisisnya, ini kita hapus, kita ganti comment analisisnya yang baru, kita print all, kita add, kemudian kita run analisis. Ini kondisinya ya, 0 error, 0 warning, dan 2 note-nya ini kemungkinan adalah cuma menginformasikan bahwa kita itu telah mendefinisikan beban menggunakan floor load. Coba ya kita lihat. Proses ini ya. Any floor diagram is present in the model wind load definition. Jadi ada, kita tadi kan memodelkan beban menggunakan beban amplop seperti itu ya, sama ada yang wind load definition juga. Jadi itu tidak masalah, cuma mengingatkan doang. Nah, sampai di sini untuk loadingnya sudah berhasil. Kemudian kita tinggal melakukan insert beban kombinasi ya. Untuk beban kombinasi akan kita bahas di next pertemuan ya. Sekian dari saya untuk yang ini. Karena nanti di beban kombinasi kita akan membahas mengenai seputar gempanya juga ya. Faktornya, dia yang bekerja searah sumbu X itu berapa persen, yang searah sumbu Z berapa persen ya. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk yang video pertemuan ini. Mohon ditunggu untuk video selanjutnya.